Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Fadya Lanka di channel Fadya Lanka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Fadya Lanka. Kali ini saya kedatangan tamu nih dari anak-anak pramuka dan anak-anak dari pecinta alam. Mantap ya. Sama siapa? Nama saya Dapa Otur Tagiri ya. Kak, satu lagi. Nama saya kenalin Muhammad Tegar Fadila. Bisa dipanggil Tegar. Bisa dipanggil Tegar. Oke, dari mana Kak? Dari tadi. Dari tadi. Di depan. Nunggu. Oh nunggu. Ya. Oh maaf. Tadi nunggu dulu ya. Saya nyusul dulu kameramen. Biasa lagi tidur dia. Oh, manusia. Manusia. Oke. Maksudnya rumah nih, rumah di mana? Saya rumah di Kampung Babakan Soka RT 4 RW 6 ya. Bisa juga disebut apa Kak Tegar? Bajoka. Besoga. Tapi dilihat-lihat di sana tuh kompak. Ya, Mantap, anak-anaknya tuh kompak. lagi trending ya. Iya, Lagi lagi. trending. Jangan lupa juga subscribe channel kami ya. Oh, punya channel. Oke, Ya, oke, ya. siap-siap. Punya Bajoka Plus Official. Oke. Nanti mantap. ada di pojok kanan atas ya. Oke, nanti. Ini kiri bos. Oh, iya, kiri, maaf, Mas. salah. Kiri. Oke lah. Oke. Dilihat-lihat juga di Basoga, khususnya di Bojong Picung ya. Di Bojong Picung ya? Iya. Ya. Di sana anak-anaknya kalau kalian lihat sama Pak itu kayaknya rame gitu. Khususnya rame tuh dia istilahnya dari mulai pelampilan, kemarin lihat bajunya sama semua. Itu sengaja bikin baju? Awalnya sih nggak sengaja ya. Oh, nggak sengaja Iya. awalnya. Misalnya mau 11 orang, tapi malah Banyak kan? bagus, ya. Alhamdulillah. Bahkan bukan cuma pemuda aja, sampai dari orok sampai orok juga punya Oh, baju punya. itu Baju. ya. Sampai dari balita sampai apa yang namanya itu cerita. Bilang usia Manual. 50 tahun. Oh, oke, mantap. Ngomong-ngomong nih, kalau Kak Dava dari komunitas apa gitu? Maksudnya bergelutnya di bidang lebih ke pramuka atau pecinta alam? Kalau saya sih lebih ke pramuka ya, soalnya pramuka. kalau di pecinta alam saya jarang sekali untuk mengekspor ke alam, seperti ke gunung jarang, saya baru Jarang. satu kali gitu. Baru satu kali. Kalau Kak Tegar Saya sih sebenarnya dari pramuka dulu awalnya. awalnya Tapi lama kelamaan setelah menemukan orang-orang baru ya, orang-orang baru, dia menghasut saya untuk masuk ke pecinta alam. Lalu sekarang saya kebanyakan bergelut di bidang pecinta alam. oh, jadi awalnya tetap di pramuka ya? Iya. Ya. Jadi awalnya di pramuka sampai bisa masuk pecinta alam tuh awal gerbangnya itu pramuka. Iya. Karena mungkin pramuka mencakup aspek segalanya. Betul. Kerennya pramuka tuh di Wih. situ. Dan kita pun anak-anak pramuka. Oke, mantap. Dan oke nih, mau tanya sedikitnya, kenapa dulu bisa sampai masuk komunitas pecinta alam? Dari Kak Dava sama Kak Tegar gimana? Dari Kadapa dulu deh. Kalau dari saya waktu itu kan Tegar buat kayak komunitas kecil-kecilan lah, Iya, pecinta iya. Oh, iya, alam. iya. Nah saya juga dari situ kan saya tidak tertarik sama sekali. Nah dan lama kelamaan saya melihat postingan Kak Tegar, Oh. terus ya komunitas itu juga isinya dulu pramuka pionir ya, SMP 1 Bojong Picung, alumni itu Dulu semua. alumni. Ya jadi kan saya ketuanya waktu itu di Pramuka Bonsu ya. Saya bangga gitu. Oke, saya bangga. Ya, Saya bangga. Oke. Iya, jadi masa saya nggak ikut, ya udah saya ikut aja gitu. Pertamanya tuh. Iya, pertamanya. Kalau Kak Tegar gimana? Dari saya kan waktu itu lagi di pramuka ya, kegiatan-kegiatan ada itu yang namanya Sandi, teman-teman. Yaitu Sandi, Salman, Tegar, sama Dedi. Berempat itu langsung membuat komunitas yang namanya Vespala. Vespala, Iya. nama komunitasnya. Ya, tapi itu dulu masih di pramuka, tapi Sandi mengajak untuk membuat komunitas sendiri Ya, gitu kan, membuat. mendirikan lah ya, istilahnya. mendirikan. Jadi perintis ya Dap ya. Ya, perintis. Oke, luar biasa sampai bisa mendirikan komunitas pecinta alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu
kalau boleh tahu nih, pertama didirikannya Respala itu kapan sih? Dapat tahu nggak? Waktu kelas 10 ya, tepatnya teh Februari. Iya, Februari 28. Tanggal 28 ya. Tanggal 28 Februari tahun 2018 2019. Waktu kelas 10 dah. 2018 ya. Antara 2018 19. Itulah. Oke. Pertama kan itu baru buatnya tuh. Terus mau tanya nih, arti dari Respala sendiri itu apa sih? Itu Respala akronim ya. Akronim. Akronim. Ya kalau dipanjanginnya remaja Sans pecinta alam. Oke, mantap. Ternyata remaja Sans pecinta alam. Oke, jadi remaja yang santuy. Ya, Nice, santuy. yang santuy. Dalamnya orang-orangnya itu pada santuy semua. Jadi pertamanya keinspirasi namanya Respala itu gimana awalnya? Pertamanya kita itu kan berempat. Kita saling ekspor alam. Nah, situ waktu membuat jadwal harusnya jam 8, malah jadinya jam 9. Telat ngaret. Bukan ngaret. tapi itu santai. Oh, santuy, terlalu santuy. Ya, dalam perjalanannya itu sangat santuy. Sangat santuy. Jadi Oke. kita mengambil kan itu kita masih remaja ya. Remaja kita sifat, sikap dan perilaku kita itu sangat santuy. Jadi remaja santuy cinta alam. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa. Terus nih, mau tanya lagi, apa sih arti dari pecinta alam menurut Kak Dava sama Kak Tegar? Dari Kak Tegar dulu ya. Oke. Menurut saya apa sih arti dari pecinta alam itu? Dari saya belum tahu itu apa artinya, tapi saya akan memberitahu sedikit. Pecinta alam itu di mana orang-orangnya itu berkelompok, nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa hidup sendiri, maksudnya nggak bisa main ke gunung sendiri gitu. Nggak bisa. Kan kita juga makhluk sosial. Jadi perlunya ya. Bergantung sama orang-orang, nggak bisa sendiri. Nah, di dalam pecinta alam itu kita itu berkelompok-kelompok, dan di dalam pecinta alam ada sebuah yang namanya kode etik. Kode etik. Kalau di pramuka dasa dharma. Oh. Ya, Trisate ya. Ya. Kayak gitulah. Kalau menurut Kak Dava nih gimana? Pecinta alam tuh kayak gimana maksudnya? Dari pandangan arti. Ya. Kalau dari pandangan saya, pencinta alam tuh sekumpulan pemuda yang mungkin ingin mengetahui alam di luar sana. Jadi tidak untuk di dalam. Tapi sayangnya untuk pencinta alam zaman now ya. Zaman now. Jadi kita dari rumah bawa barang-barang, bawa makanan sampai ke gunung ya, misal ke gunung. Nah, yang zaman now ya, yang tidak bertanggung jawab, itu teh sisa sampahnya jarang dibawa ke bawah. Jadi selalu disimpan di gunung. Disimpan di gunung. Dan Anda kapan nih juga pernah belum ke gunung? Alhamdulillah belum. Oh, gini aja, pernah ke bukit? Pernah ke bukit. Coba ke bukit, lihat ada sampah gak di sana? Ada. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Nggak 1-2 kan? Iya. Nah, Bahkan itu dilihat juga di postingan-postingan banyak ada yang posting pernah lihat. Nah, itu teh apa, pencinta alam atau bukan sih? Bukan. Kalau menurut saya sih. Zaman now. Zaman now. Itu ya. Iya, banyak itu. Ngejar senja. Ya. Senja gitu. Update kopi. Ternyata bukan namanya pecinta alam, tapi penikmat itu. Oh, penikmat. Aduh, beda ya ternyata. Beda. Pecinta dan penikmat itu beda. Iya. Oke. Ternyata terkupas juga nih. Oke, tadi seputar itu. Sekarang mau tanya lagi nih istilahnya. Kegiatan di komunitas pecinta alam atau khususnya di pramuka juga. Nah, kayak gimana tuh? Dari saya, kegiatan komunitas saya itu Pecinta alam. Pecinta alam. Opsi hadap ya. Opsi. Terus gladi lintas medan ya. Lalu kita mengadakan apa lagi ya? Lupa dah. Hiking. Trekking, traveling, kayak sama lah kayak pramuka gitu. Sama, nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Kalau dari pramuka
Nah, dari pramuka banyak sekali kegiatan. Bahkan dari banyak netizen banyak yang bilang babi simulator. Tahu gak babi simulator? Iya. Nah, saya tidak bisa menyela netizen karena itu tidak sepenuhnya salah. Iya gitu. Terus kenapa sih seperti itu? Nah, itu teh tidak semua pramuka seperti itu. Kalau di Ambalan saya, di Ambalan Soekarno Fatmawati, kami saat pelantikan Bantara dan Laksana atau pelantikan yang lain-lain lah diklatnya tidak seperti ya udah babi bukan ya, kami dengan tujuan untuk mendidik seperti untuk mengkompakan mereka. Kan banyak di Instagram tuh yang apa ya, posting teh yang makan di rumput lah, itu teh manusia atau bukan sih? Ya, jadi netizen tidak sepenuhnya salah gitu. Nah, di pramuka juga emang itu kan ada diklat emang di situ teh ada rame ada gak rame. Nah, ada juga nih ada kegiatan yang seru yang ditunggu-tunggu, yaitu perkumpulan Raimuna cabang atau Raimuna daerah atau Raimuna nasional. Nah, di situ teh acaranya teh emang seru. Kak Padli gimana saat Raimuna? Kok jadi host? Gimana jadi host? Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kan ini gimana kan pendapat saya kan gini. Seru gitu. Seru. Kalau berarti kan saya sendiri yang merasakan kan orang lain mungkin tidak percaya. Kita takut disangka bohong. Kita tanya hostnya. Oke. Hostnya pernah ikut Raimuna kan? Pernah. Nah, gimana rasanya? Kalau menurut saya di Raimuna tuh rame, asik, dapat gebetan baru. Beda lagi itu. Gak usah dibahas itu. Oke. Selain itu kita dapat teman banyak, bukan cewek banyak ya. Bukan. Teman. Kita dapat teman banyak, maksudnya dari sana sini. Oh, dari Cianjur Kidul, dari sana, dari mana lah gitu. Ternyata banyak lah teman-teman dari luar sana gitu. Menjalinnya luar biasa gitu istilahnya. Dan padahal kita baru kenal tapi udah kayak akrab lagi gitu. Iya. Itu spesialnya pramuka itu. Oke, luar biasa lah. Next ya. Oke. Sekarang nih, kesenangan dan kesusahan di komunitas pecinta alam atau di pramuka. Kita bahas kesenangannya dulu lah. Tadi kan kesenangan ya. Sekarang tadi kan udah mungkin kesenangan di pramuka udah nih. Sekarang kesenangan di pecinta alam kayak gimana? Kesenangannya hampir sama, benar-benar sama. Karena di pramuka sama pecinta alam itu serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Waktu kita mau naik gunung nih, berada lintas misalkan, kita bertemu orang yang berpapasan, kita naik dia turun, yang turun itu ngomong, ayo bang, semangat bang. Semangat bang. Langsung kan dari kita yang ngedon, asalnya ngedon, lalu tinggi lagi langsung senang lagi kita semangat karena lagi. ada yang nyemangatin gitu nih. Ayo bang, semangat bang. Katanya puncak 15 menit lagi tuh. Lama itu. Masih jauh. 15 menit enggak? Masih jauh. Iya. Oke. Waktu kita camping juga itu ada kesenangannya tidak bisa diungkapkan ya udah ya. Tidak bisa. Masya Allah, ternyata luar biasa juga ya di komunitas pramuka dan atau di pencinta alam juga. Tadi kan kesenangannya tuh, sekarang kesusahan atau kesulitan lah. Ya kan? Pasti ada kesenangan, ada kesusahan atau kesulitan baik di pramuka ataupun pencinta alam. Oke, gimana nih? Pengen tahu nih. Anda dulu. Dari siapa dulu nih? Dari Dapa dulu lah. Tadi katakan baru ngobrol. Oke. Ini ya. Untuk kesulitan saya teh agak bingung ya mencarinya, soalnya di pramuka kesulitan agak lebih banyak kesenangan daripada kesulitan. Paling kesulitan emang pas itu aja, pas sama orang lain misal dibilang pramuka tara mandi, padahal itu salah menurut saya. Menurut saya selama camping saya 7 hari saya setiap hari mandi. Yang bilang tara mandi berarti dia ikut camping tapi dianya nggak mandi. Itu yang salah. Yang salah. Nah, terus emang setiap
saya pergi misalnya kumpulan reuni atau apa, saya dibilang tadi Pixma simulator lah atau apa itu. Emang sih gimana ya, emang tidak salah mereka juga sih, tapi agak ngeganggu saya gitu. Nice. Coba Anda netizen yang bilang begitu, coba masuk dulu baru bilang ya. Bilang. Gitu. Jangan langsung bilang. Iya. Oke. Kali ini nih lagi udah ada maghrib, kita break dulu, nanti kita sambung sudah maghrib ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali podcast tadi, sudah break dulu ya. Oke. Kita sudah ngops santuy, kita sekarang lanjutkan lagi. Oke. Sekarang nih kan kemarin mungkin lagi di tengah pandemi COVID-19. Paling mau tanya nih, apakah kegiatan berlangsung ketika di dalam pandemi COVID-19, baik pramuka ataupun pecinta alam? Saya dulu. Oke. Kalau dari program kerja saya di Ambalan sangat terganggu ya, ada COVID-19. Nah, kalau saya lihat dari ambalan-ambalan lain, pelantikan Bantara dan Laksana itu secara online. Sedangkan untuk ambalan saya teh susah untuk online, dan emang gimana caranya untuk online teh emang tidak sesuai dengan adat ambalan kita gitu. Nah, terus kami juga kenapa Pramuka mengadakan juga acara seperti pas itu teh waktu pertama teh ada Joti Special Edition Corona. Joti itu jambore on the internet. Jadi kita teh kumpul bareng tapi di internet. Nah, seperti itu, seperti di Zoom, di Telegram, chat-chat gitu. Banyak saya dari Joti banyak dapat cewek baru lah gitu. Teman teman. Oke. Nah, gitu. Jadi Pramuka juga untuk COVID-19 gitu tuh sangat waspada gitu. Tidak melanggar pemerintah, tapi kita juga mengadakan acara tapi secara online. Tapi itu kenapa, maksudnya paling mau tanya nih, kenapa pelantikan Bantara dan Laksana nggak online? Gini ya, kayaknya jadi gini, biasanya kan pengen marah-marah tuh, jadi kalau kita di online kan marah-marah, kita senyum-senyum. Emang gimana ya, emang susah sih. Kalau saya juga udah sirik lihat ambalan yang lain. Bantara dan Laksana sudah dilaksanakan secara online. Nah, saya juga untuk mengusahakan untuk online sudah lumayan lah. Saya udah menghubungi pembina dan pelatih, dan emang nggak ketemu jalan keluarnya. Jadi di ambalan kita tuh emang harus seperti itu. Tapi menurut saya kita tuh harusnya tidak mengambil pusing, karena ini kan sedang pandemi ya. Acara apapun juga harus online kan. Dari itu, jadi menurut saya mah asal ada penerusnya. Menurut saya gitu, makanya saya mengusahakan untuk online. Untuk kelas 10 saya sudah mengusahakan online. Saya berjuang demi Anda. Biar pelatih juga melihat. Sudah deh. Oke. Sekarang tadi dari Pramuka, sekarang dari pencinta alam, dari Bang Tegar, gimana? Dari saya sangat terganggu banget nih, soalnya kita kan dari komunitas langsung biasanya terjun ke lapangan. Nah, sekarang kita kemarin gak bisa keluar lah, gak bisa langsung terjun ke lapangan, soalnya lockdown Indonesia. Karantina daerah. Kan karantina, jadi pada anggota-anggotanya kepada keluar gitu. Sangat terganggu banget itu. Stay at home ya. Betul. Yang biasanya kita wakas jalan jadi nggak jalan. Yang pertama itu. Yang kedua biasanya kegiatan berjalan tiap mingguan nggak berjalan. Biasanya kita yang trek tahunan itu biasa kegiatan tahunan naik gunung enggak. Biasanya bulan Juli itu langsung kita naik. Juli. Benar. Biasanya langsung cus, sekarang enggak. Dipending dulu. Terhalang mungkin ya. Terhalang banget itu yang namanya COVID. Kenapa sih ada ke Indonesia gitu? Oke, masuk segala ya. Itu sangat mengganggu banget di pecinta alam.
Tapi mudah-mudahan lah segera berlalu. Ini Ya. kan sekarang udah masa-masa new normal. Ya, Ay, amin. amin. Mudah-mudahan biar bisa trek gunung lagi lah. Iya, itu Oke. yang diharapkan para anggota kami. Oke. Nah, sekarang tadi kan seputar dari kegiatan berjalan atau tidaknya. Sekarang mungkin tadi ingin lebih ke mengetahui gitu. Apa sih alat yang mesti dipersiapkan ketika kita istilahnya berpetualang Ya. atau misalkan naik gunung lah contohnya apa saja gitu. Oke, yang pertanyaan itu ya saya serahkan kepada Kak Tegar, kan Kak Tegar lebih sering ke gunung, oke. kan pecinta alam. Lebih ya. Oke, dari saya ya, yang pertama itu yang harus mestinya dibawa sleeping. Yang pertama itu sleeping bag. Sleeping Karena bag. itu sangat dibutuhkan banget dimana kita mau tidur kan beda-beda cuacanya. Ada dingin, ada panas. Biasanya itu yang dingin Yang dingin. bisa diatasi dengan sleeping bag. Itu kalau misalkan lagi cuaca dingin itu pakai sleeping bag. Ya. Kalau enggak nanti bisa apa sih? Yang namanya itu bisa hipotermia. Nah, hipotermia. Itu hipotermia berapa persen sih bisa langsung kematian, bisa langsung ke mati. Bahaya juga ya? Bahaya, itu sangat bahaya. Terus yang kedua matras, dimana matras itu menjadikan ampar kita sedang berada di alam. Kalau misalkan kita mau ke gunung ya, ke gunung, itu kan tanah bisa itu sama matras langsung ya dibeberkan. Dibeberkan. Ya, digeberkan. Ya. Yang namanya apa sih itu kan? Diamparkeun. 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 Sudah welas. Sudah. Terus yang kedua, kalau ada tenda ya bawa tenda. Kalau nggak ada ya paling temen suka bawa ya tenda. Terus Yang penting ada yang tenda, penting kalau nggak ada bahaya. Bahaya. bahaya juga itu. Bahaya itu. Terus tadi baru 3 ya. Ada 3. Yang keempat itu ada yang namanya headlamp, atau kita bisa bawa senter aja, senter. Center. Ya itu kalau misalkan kita trek lagi kemalaman, kalau kemalaman kita itu membutuhkan cahaya. Jadi sangat penting cahaya. Iya, sangat penting. Terus yang kelima, kalau misalkan ada kompor, ya pakai kompor lah. Kompornya yang kecil, nggak yang besar. Yang portable. Yang portable. Ya. Enggak kompor besar nih gini. Kompor besar begini. Bawa gas, gini gas, kan lucu. Nah, Lucu. Bukan Ini lucu, ini itu. tracknya gini banget Iya, soalnya. kompor. Kalau misalkan kita nggak punya kompor nih, kita bisa menggunakan satu botol kaleng bisa itu larutan atau apalah, kaleng Cap bidak. Iya, itu dipotong jadi setengahnya dan lalu yang isinya itu dikasih spiritus. Kasih spiritus. Lalu kasih api kita. Kayak kita ntar kayak apa ya? Yang namanya itu terus-terusan kayak kompor sih. Oh, ada juga cara yang Ada lain. juga. Oke, Terus, mantap. Apalagi sih, Dap? Kita bawa jaket. Jaket. Terus kita bawa Ponco. Logistik lah. logistik lah. Ponco juga itu sangat penting. Penting. Ya kalau misalkan kita lagi perjalanan nih, cuaca hujan, masa kita mau hujan-hujanan? Iya. Kan kalau misalkan kita hujan-hujanan terus kita diem, ntar itu badan kita akan jadi dingin, lalu itu akan menyebabkan hipotermia yang tadi. Oh. Lebih baik Menyebabkan seperti itu ya? ya, gitu. Ya, Oke. terus apalagi ada Ada lagi nggak? ya kalau itu peralatan pribadi lah, kayak pakaian, makanan. Sudah pastilah itu Sudah ya pasti dibawa. dibawa. Karena nggak usah disebutin juga. Oke, kan mungkin di samping tenda nih, kan kadang kalau tapi kalau dulu nih pas camping dulu bareng kan, nah pas hujan besar itu tenda kan banjir ke dalam tuh, atau disebabkan apa? Oh, kalau itu Rembes, kayak rembes lah gitu. kalau itu sih bisa jadi dari tendanya. Tendanya itu yang Selapis, ya yang selapis. Kita kan kalau kita ada apa yang namanya itu double layer. Double layer. Ya, double layer. Itu sebabkan dari tenda yang airnya itu bisa masuk langsung. Atau juga bisa dari kalau kita ngadirin tendanya di posisi yang kayak gini. Apa yang namanya itu? Kayak Yang mudun ya. Kita nggak buat saluran air yang dimana air itu kita terhalang sama tenda kita, jadi kita masuk itu ke Oh, airnya masuk ke tenda. Iya. Tapi kebetulan waktu itu kan tadi tanyanya pas waktu Padli camping kan, itu masalahnya di tendanya yang tadi cuma Bocor. satu layar. Satu layar. Jadi pas hujan jadi airnya tuh masuk. Jadi rembes ya? terembes gitu. Kalau ada lagi tambahan mah plyseat kalau nggak salah. Plyseat juga. Plyseat. Kalau misalkan itu tendanya single layer, kita bisa pakai plyseat. Plyseat.
Kalau lebih enak sih yang namanya itu tanda double layer pakai flysheet lagi. Oh, enak gitu. Enak itu. Adem ya, Iya. maksudnya nggak tembus gitu. Enggak, itu. Udah aman. Aman. Oke lah, mantap. Sedikitnya jadi Pade juga tahu lah untuk perlengkapan tuh ini. Iya. Istilahnya jadi ilmu juga lah buat Pade setidaknya gitu. Yang terpenting itu perlengkapan adalah niat ya, Dak ya. Niat. Apa juga harus Niat dulu. Udah ada barang semua tapi nggak niat gak bakal naik. Enggak, Oh, bisa. kan. Bisa. Niat itu ada di alfalbu ya, Dak. Alfalbu. Hati. Iya, Hati. Tahu. Hati. Oke. Nah, Dan tadi- juga jangan niatnya jangan setengah-setengah. Setengah. Kalau setengah-setengah udah di tengah jalan balik lagi ya. Iya. Bisa seperti itu. tracknya kan luar biasa ya. Luar Gunung biasa. Sama bahasa itu. Nggak biasa-biasa. Kalau biasa-biasa banyak yang naik. Banyak yang naik. Makanya orang-orang tertentu ya. Yang luar biasa juga banyak yang naik. Oh, gitu. Karena niatnya juga 100% ya, Dak. Ya. Iya. Jangan setengah-setengah, oke. Nah, sekarang nih, mungkin kan ketika kita perjalanan trek ke gunung, misalkan kita habis nih konsumsi makanan kita, istilahnya kita kan bawa makanan nih Iya, iya. di rumah misalkan, tapi di perjalanan tiba-tiba misalkan kan saking berhenti terus makan, ada kan orang yang kayak gitu, Iya, iya. dikit-dikit makan lagi, dikit-dikit makan lagi, gak kebagian kan orang. Iya. Ada yang sampai kayak gitu. Nah, cara untuk mencari kita makanan di alam atau misalkan survival di alam bebas, apa aja sih yang bisa kita makan? Kalau misalkan kita lagi di alam-alam ya, kalau misalkan ada yang namanya tumbuhan apa itu bukan daun, buah gedang ya. Gedang. Si daunnya itu bisa kita makan. Oh, Itu tapi bisa kita makan. rasanya itu akan pahit di mulut. Tapi itu bisa kita konsumsi. Konsumsi. Kita, ya. Atau kita pakai kamu tahu gak itu yang namanya cau? Kalau bahasa Jepangnya itu cau. Cau. Kayaknya bisa. Oke. Itu si batang pisangnya itu bisa dimakan. Makan, iya. Ya, gak perlu kita dipasak lah ataupun kita pakai bumbu, itu bisa dimakan. Bisa dimakan. Ya, tapi kamu mau nggak? Iya. Makannya gitu. Oke. Tapi itu bisa. Tapi kalau terpaksa bisa. Iya bisa. Oke. Lalu apalagi ada kacang kenari kalau biasanya itu. Kacang kenari. Ya, ada di mana-mana. Tapi sekarang sih kayaknya jarang ya. Soalnya sekarang pada tumbuhan di itu berantas. Kalau nggak salah tuh ada yang bisa dimakan tuh palem. Nah, itu ada di mana-mana. Biasanya Palem sekarang- bawahnya tuh kan Ya, ada batangnya bisa dipotong Iya, untuk bisa. survival. Oke. Ternyata banyak ya Masih yang banyak. masih banyak. Masih banyak. Dan cara ketika kita ingin mengetahui suatu tumbuhan, nih misalkan kita ingin mengetahui nih suatu tumbuhan ini tuh bahaya atau enggak gitu. Ya, kalau kita misalkan bisa dilihat dari postur bagaimana tumbuhannya itu atau berduri. Nah, Ya, meskipun yang berduri juga ada yang bisa dimakan sih sebenarnya. Ya, kayak salak itu berduri tapi bisa dimakan kan? Buat Oke. salak. Ya. Iya, Itu iya. juga. Kalau Sedikit. bisa jadi aromanya juga, misalkan, wah aromanya ini udah kelihatan nggak bisa dimakan nih. Iya, iya. Itu sudah pasti nggak bisa. Jadi Dari bisa dari bentuknya. ya, aroma, Aroma. bentuk, apalagi ada Iya. Iya. ada Oke. Nah, sedikitnya kan ini juga share aja lah sedikitnya ya. Tadi Ya. kan sama nih dari teman juga ada yang suka survival di alam. ya. Sedikitnya dapat ilmu juga. Misalkan kalau kita menemukan misalkan tumbuhan nih, kita belum tahu ini tuh bahaya atau enggak. Kita katanya bisa ngecek itu misalkan si tumbuhan itu bisa ditetesin di sini dulu katanya. Ya, Kalau misalkan udah beberapa detik, misalkan nggak iritasi, oh berarti ini aman. bisa. Misalkan kan di sini ke sini nih. Kalau nggak ke sini, sini. Udah ke sini katanya bisa ditetesin dulu ke lidah sedikit. Kalau misalkan udah terasa itu, wah ini kayaknya iritasi nih atau bahaya nih. Nah, ini jangan diterusin katanya. Kayak gitu katanya. Itu dari yang namanya rasa tadi yang saya sebut. Iya, rasa ya. Bisa Nggak jangan langsung. Kita nggak langsung makan. Kita cicipi dulu. Cicipi dulu ya. sedikit. Selain tumbuhan, hewan juga mungkin bisa ya. Hewan ada di mana-mana itu. Nah, hewan. Apalagi ya kalau ada di air kan itu di dalam Islam semua bisa dihalalkan. Oke, Bukan ikan. dihalalkan sih, tapi semua yang ada di air halal. Halal, ya. Oke. Kecuali yang amfibi. Ya, yang dua alam itu ya. Iya, amfibi. Dan selain itu di Islam juga memang ketika kita terdesak, misalkan terdesak nih nggak ada makanan lagi, misalkan misalkan kita menemukan babi nih misalkan. Iya. Dan dalam Islam pun ketika kita terdesak,
dan tidak ada makanan sedikit pun, daripada kita mati kelaparan itu kita bisa misalkan babi itu dimakan oleh kita. Tapi kata Allah janganlah kamu melampaui batas atau berlebih-lebihan. Ya setidaknya untuk mengganjal lah. Sampai jangan sampai kita mati kelaparan di gunung gitu. Mati konyol ya. Mati konyol. Oke. Luar biasa nih, dapat ilmu juga tadi lah istilahnya. Oke, tentang survival ya. Survival. Oke. Nah, Padi mau nanya nih, pernah naik gunung kemana aja? Dari Bang apa aja dulu? Nah, kalau saya sih baru cuman satu gunung aja, Gunung Gede ya. Gede. Gunung Gede tahu? Pangrango. Bukan, Gunung Gede sama Pangrango beda. Oh, beda. Beda kan Kak Tidal, beda kan? Beda. Tapi satu jalan. Satu jalan. Ya. Oh, beda treknya. Beda trek. Jadi pas di Kanang Badak kita teh ada dua Pertigaan. ada pertigaan, ada Belok kiri. ke kiri ke Gunung Gede dan ke kanan ke Pangrango. Pernahnya dapat ke Gunung Gede. Gunung Gede. Oke. Terus pengalaman di Gunung Gede gimana? Nah, pengalaman. Yang dapat Saya alhamdulillah bisa enak-enak di tenda. Bentar ini memicu nih, apa maksudnya enak di tenda kayak gimana maksudnya? Jadi ini kan tahu kan suhu Gunung Gede itu gimana? Dingin. Ya. Butuh yang hangat. Aduh, curiga. Butuh yang hangat. Apa itu yang hangat? Itu mie sama kopi. Jadi mie. Ini kan kalau kopi di rumah rasanya tuh kayak biasa aja. Kalau di sana enak banget. Enak, jadi serasa enak. Jadi enak. Jadi enak. Jadi enak di tenda. Enak di tenda. Jadi bukan yang lain-lain itu. Bukan. Aduh, bahaya itu, jangan. Emang kan gitu kalau di sana tuh kopi atau makanan tuh serasa berharga Di sana tuh ya. Benar. Oke. Sekarang kalau Bang Tegar pernah naik gunung kemana aja Bang Tegar? Kalau saya Gunung Gede, Kanglayang, Pangpomas, sama Papandayan. Oh banyak Empat. Masih banyak di luar sana yang lebih dari 4. Oke. Kita masih pemula jadi mohon maaf. Ya, oke, nggak apa-apa. Amatiran lah ya, ya. Amatir. Nah, pengalaman Bang Tegar dulu pas beda-beda gunung nih kan, itu gimana? Misalkan di sini mah ada air, di sini mah susah air. Susah sinyal misalkan. Kalau misalkan pengalaman saya gitu ya, waktu di Gunung Gede itu emang banyak sih yang namanya mata air, sumber mata air itu ada banyak. Ya, salah satu contohnya di Surya Kencana, sama di shelter air panas itu air. Ya. Terus pengalaman yang paling berharga itu ketika saya mendaki, lalu teman saya terpuruk, rapuh, ingin melanjutkan naik, dan kita itu sebagai teman yang sangat solidaritas tinggi, kita membantunya, lalu sampainya apa yang namanya dok? Yang kita itu saling bantu ya, saling bantu. Dari bawah sampai atas itu pengalamannya mantap banget. Oke. Jadi saling membantu ya? Iya. Nah saya juga pernah pengalaman ya. Kaki saya kram dari pos 3 ya, pos 4, pos 3 itu gimana? Itu teh kramnya teh jadi setiap dinaikin beberapa langkah jadi kram lagi, jadi kambuh. Nah alhamdulillah gitu dari pencinta alam itu saling membantu kan. Dari saya dibantu oleh seseorang yang bernama Tegar Padilla ya. Ya, jadi di tas dia berani ngambil 2 carrier demi saya gitu, demi yang daripada dia meninggalkan, jadi dia membantu saya gitu. Oke. Mantap. Ini baru pecinta alam. Bukan yang kaleng-kaleng ini. Kan biasanya mah istilahnya gini, kalau misalkan dia lila pisan misalkan tinggalin misalkan. Kadang ada yang kayak gitu nggak? Ya, ada banyak. Kadang kita waktu kita lagi briefing, kita turun ke sini nih, ayo kita turun ke Putri lagi. Itu briefing udah fix di Putri. Nah, bisa jadi orang yang tersebut itu bisa jadi lewat Cibodas. Ada yang kayak gitu? Ya, ada. Teman saya lagi ada. Gak usah disebutin. Ini kan pengalaman. Ya, Gak usah disebutin. Gak usah ya, tapi ada banyak. Ada lah. Ada yang namanya egois, ada. Kalau misalnya kita ke alam gitu ya, ke gunung, jadi
kita tuh jadi tahulah sifat aslinya. Nah, itu benar. Emang bener banget itu. Benar ya. Jadi kan manusia di dalam keadaan terdesak pasti mengeluarkan sifat aslinya. Misalkan nih ya, kalau kita lagi di sini nih misalkan di ngumpul-ngumpul nongkrong, wah orangnya itu Care banget ya, dia ngasih rokok, ngasih kopi, ngasih apapun itu dia kasih. Nah belum tentu dia di gunung seperti itu men. Bener gak? Beda ya? Beda banget. Bisa jadi di gunung dia rokoknya disimpan lah, kopinya simpen lah, Gak mau ngeluarin uang lah gitu. iya gak mau ngeluarin uang lah. Ada yang kayak gitu? Ada ya. Jangan dulu ke orang lain, ke saya atau ke Tegar juga kadang-kadang seperti itu. Iya. Ya, kita juga kan manusia. Kita juga manusia. Kadang seperti itu. Tapi nggak sering. Sering kan kita juga manusia lah, ada sisi egoisnya gitu. Ya. Misalnya kan kita punya makanan segini nih, kan kita juga punya patokan gitu. Ini cukup buat saya doang misalnya. Ya soalnya kan kita waktu mau berangkat itu udah dikasih tahu ya setiap orangnya. Kalau misalkan orang itu apa yang namanya gampang lapar gitu, dia lapar terus di perjalanan, nah, dia bawa porsi makannya yang lebih aja. Ya, jangan sampai kita ngambil porsi orang lain yang itu juga dia dikit bawanya. Ya itu. Jadi dia juga kan misalnya yang tadi dikit kan udah menyesuaikan, oh ini porsi saya di sini. Iya. Kan kalau misalnya ke gunung dibawa dilebihkan, nanti kan lebih berat tasnya. Ya. Kasihan. Ya. Jadi secukupnya aja ya mungkin ya. Cukupnya. Oke. Next, sekarang nih kembali sedikitnya kita bahas lagi lah. Iya. Tanggapan Tegar dan Dapa khususnya nih ketika melihat seorang pecinta alam zaman now yang sekarang yang lebih dia maksudnya lebih pengen mencari Instastory. Nah, instastory atau dia update di senja terus dia pakai kata-kata yang bijak. Guys, senja dulu boys. Kata-katanya bijak tapi sikapnya nggak bijak ya. Oke, itu gimana tanggapannya nih? Dari Kang Dapa dulu aja deh. Sama Kim. Tanggapannya menurut saya masih itu Anda mau ke gunung itu mau ngapain sih? Ya. Mau menikmati alam atau menginstastory? Nah, setidaknya kalau Anda ingin menginstastory kan alam tuh tadinya bagus. Ya. Kenapa Anda rusak? Iya itu. Ya. Nah, Anda rusak karena Anda tidak mau membawa sampah Lagi Anda sendiri. sendiri. Padahal itu Anda sendiri, itu sampah Anda sendiri. Kenapa Anda tidak mengambil sampah Anda sendiri? Itu banyak loh kayak gitu. Iya, banyak sekali gitu. Nah, kalau menurut saya sih itu sangat kurang ajar. Rese ya itu ya. Rese banget. Kalau Kesel nggak sih kayak ke orang kayak gitu? Rasanya itu pengen salam olahraga ya Dok ya. tapi emang gitu, saya juga merasakan di gunung emang males sih ngambil sampah kita sendiri juga, emang males. Ya, emang. Tapi kita paksain ya, gimana lagi, itu kan sampah yang kita bawa. Ya. Gini kan, misalkan kita merusak alam di sana, nanti anak cucu saya bisa melihat itu bagus lagi atau enggak. Oh, mantap. Seperti itu. Yang Jadi seharusnya sampah itu yang kita bawa lalu kita bawa lagi ke bawah misalkan itu yang jangan sampai itu ditinggalin di sana. Ya, jangan apa yang namanya itu meninggalkan sampah di sana. ya, walaupun itu kecil itu tetap yang namanya sampah. Oke. Ini bisa nanti dilihat gambar-gambarnya ada. Ya. Oh, itu ternyata tadi gitu lihat postingan teman, ini apaan nih kayak gini katanya gitu. Bener. Nyalahinnya kan ke pecinta alam, padahal pecinta alam nggak gitu kan, nggak semua kayak gitu kan. Malahan pecinta alam kemarin ada opsi dihadap ya, Opsi, ya, itu di SPAC itu namanya komunitas Oh, forum siswa pecinta alam Cianjur. itu ngadain opsi gitu. ya di Gunung Gede. Kalau nggak salah Maret itu Maret. Ya. Oke, luar biasa. Nah, baru yang kayak gitu. Teman-teman kalau misalkan pengen jadi pecinta alam, harus jadi pecinta alam yang benar-benar cinta sama alam lah istilahnya. Oke. Terus nih, terakhir saran Dapa sama Bang Tegar untuk para pecinta alam di seluruh Indonesia kayak gimana? Saran dari saya ya, misalkan kalau kita mau mengunjungi suatu alam, kita kan di sini membawa peralatan barang-barang makanan gitu, yang bisa jadikan sampah. Nah, setidaknya kita di sana itu membawa lagi sampahnya gitu. Kalau ada misalkan kita lagi di perjalanan lihat sampah bawa aja gitu. Meskipun itu satu, nah itu bisa jadi apa yang namanya itu gunung geger betang, tahu gak?
Itu banyak banget. Itu gunung sampah. Gunung sampah. Ya di Bekasi itu gunung Geger Bentang. Oh. Bukan Geger Bentang. Apa ya namanya? Bantar Gerbang. Bantar Gerbang. Ya Bantar Gerbang itu gunung sampah di Bekasi. Lebih Bisa, baiklah betul. kalau bisa kita lagi di perjalanan lihat sampah bawa, Jangan sampai tercemar ya alam Iya. kita itu. Oke. Kasihan lah cucu kita nanti Iya. kalau sana lihat sampah. Benar. Gimana menurut ini saran buat pecinta alam? Kalau Menurut saya sih Bang Dava nih. kan dari pecinta alam. Kalau saya kan Dari pramuka. aja ya. Saran untuk pramuka, kalian jangan malu jadi pramuka. Pramuka itu keren. Apa yang ada di pencinta alam kita pelajari, apa yang ada di PMR kita pelajari, apa yang ada di Pasibra kita pelajari. Ya, gitu. Nah seperti itu. Terus kalian jangan malu dibilang jarang mandi. Terus kalian juga jangan mau disebut jarang mandi. Gimana maksudnya? Kita ubah mindset semua orang di Indonesia. Pramuka, pramudi, pramuka taramandi. Jadi pramuka, pramudi, pramuka tendi. Jadi pramuka itu harus keren dan harus menjadi jadi memajukan. Jadi jangan ketinggalan zaman. Untuk kita update di sosial media. Jangan malu dibilang babi simulator, karena apa itu babi simulator? Jadi jangan apa? jangan malu. Karena apa? Kita juga pendidikan. Emang dari situ kita belajar gitu. Apa? Suatu hari nanti itu akan dipakai ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan malu untuk apa disebut pramuka misalnya. Saya pramuka dan saya bangga, seharusnya seperti itu. Oke. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dava ya udah meluangkan waktunya. Makasih juga Bang Tegar. Oke, mudah-mudahan ini menjadi ilmu khususnya buat Fadli, buat Bang Tegar untuk dan Dava, dan buat teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sekian dari saya. Saya Fadli Alanka pamit undur diri. Saya Dava Tirtagiri. Saya Tegar Muhammad Fadilah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian